Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik akrilamid dari akrilonitril melalui proses hidrolisis. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinaris Nanda Erliansari dengan NIM 20315100119. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih akrilamid itu. Baik, akrilamid adalah senyawa organik sederhana dengan rumus kimia C3H5ON. Manfaat dari akrilamid sendiri adalah sebagai bahan dasar pembuatan poliakrilamid, sebagai flockulant pada water treatment, dan sebagai zat aditif pada pengolahan limbah industri kertas. Nah, kenapa sih pabrik akrilamid harus didirikan? Alasannya adalah karena pabrik akrilamid yang sudah ada masih belum mampu mencukupi kebutuhan akrilamid di Indonesia. Berikut adalah data kapasitas pabrik baru. Kita merencanakan pabrik ini berdiri pada tahun 2021 dengan kapasitas 28.000 ton per tahun. Untuk ekspor dan impor akrilamid di Indonesia dapat dilihat dari data yang kita dapat bahwa nilai impor sangat-sangat tinggi daripada nilai ekspor, dan hal tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Berikut adalah proses diagram alir pembuatan akrilamid. Di situ terdapat alat mixer, reaktor, menara destilasi, reboiler, kondensor, dan akumulator. Pada pemilihan proses produksi akrilamid ada 3, yaitu proses asam sulfat, proses biologi, dan proses hidrolisis katalitik menggunakan katalis Rani Cooper. Berikut perbandingan dari ketiga proses tersebut. Berikut adalah neraca massa pada mixer dan reaktor. Untuk mixer terdapat input C3H3N dan H2O, dan output C3H3N plus H2O. Untuk reaktor terdapat CH2, CHCN plus H2 direaksikan dengan katalis Rani Cooper menghasilkan CH2, CHCO, NH2, dan untuk neraca energi pada mixer kita mendapatkan hasil pada input 1 total delta H sebesar 18,725,658, pada input 2 total delta H sebesar 22,931,868, pada output total delta H sebesar 41,657,526. Untuk neraca energi pada reaktor kita mendapatkan hasil pada input total delta H sebesar 591,613,027 dan pada output total delta H sebesar 198,170,252. Saya Trisma Ayu Novianti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana kita akan masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu spesifikasi alat. Nah, di dalam spek alat ini terdapat 2 alat, yaitu mixer dan juga reaktor. Untuk spek alat yang pertama, yaitu mixer, di mana di dalam mixer ini dihitung diameter mixer, tebal silinder, tebal tutup atas, tebal tutup bawah, dan juga lain sebagainya. Dapat dilihat secara jelas di tabel berikut ini. Lalu juga di sini menggunakan tutup bawah berupa tori spherical dan menggunakan tutup atas berupa disset head. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk spek alat yang kedua yaitu reaktor, sama halnya dengan spek alat sebelumnya yaitu mixer, itu sama juga ada diameter reaktor, tebal silinder, tebal tutup atas, dan juga lain sebagainya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu juga sama halnya dengan mixer menggunakan tutup bawah berupa tori spherical, tutup atas berupa disset head. Untuk poin selanjutnya yaitu instrumentasi, di mana instrumentasi ini menggunakan 2 alat yaitu mixer dan juga reaktor. Di mana instrumentasi sendiri itu merupakan suatu peralatan yang penting dalam mengamati, mengontrol, dan mengendalikan proses produksi suatu industri. Nah, ini merupakan instrumen alat mixer yang pertama, yaitu terdapat 3 inputan dengan menggunakan controller berupa flow controller atau FC, lalu dalam tangki juga digunakan controller berupa LI atau level indikator. Untuk instrumen alat yang kedua yaitu reaktor, itu inputan menggunakan controller berupa flow controller dan juga ditambahkan temperatur controller dan juga menggunakan analisis controller. Lalu juga terdapat temperatur controller atau PC. Oke, selanjutnya yaitu utilitas pabrik, di mana di dalam utilitas pabrik ini terdapat 4, yaitu utilitas listrik, steam, bahan bakar, dan juga air. Untuk utilitas listrik sendiri yaitu mempunyai kapasitas sebesar 95.288,54 kWh per bulan, di mana
kapasitas utilitas listrik ini didapatkan dari PLN dan juga generator pabrik. Untuk utilitas steam sendiri memiliki kapasitas sebesar 80.092,26 kg per jam yang digunakan untuk reboiler dan juga alat heat exchanger. Untuk utilitas ketiga yaitu bahan bakar, kita lihat di sini pada bagian berikut ini memiliki kapasitas 36.545 meter pangkat 3 per jam yang digunakan untuk alat generator dan juga boiler. Untuk utilitas yang terakhir yaitu utilitas air, di mana air didapatkan dari PT Krakatau Tirta Industri. Sebelum didistribusikan menjadi air pendingin, tangki air sanitasi, umpan boiler dan juga umpan reaktor, dilakukan beberapa proses pemurnian air. Saya Aisyah Zahro yang akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Selanjutnya yaitu pemilihan lokasi pabrik akrilamid. Dalam pemilihan lokasi ini terdapat beberapa faktor meliputi raw material, market, dan lain-lain seperti yang tertera pada tabel di gambar. Sehingga didapatkan grade tertinggi dari 3 opsi pilihan lokasi yakni Cilegon Banten sebesar 922. Dua faktor lain yang menjadi pertimbangan yakni faktor utama dan faktor khusus. Faktor utama meliputi bahan baku, pemasaran produk, dan utilitas. Untuk faktor khusus meliputi transportasi, tenaga kerja, pembuangan limbah, site dan karakteristik lokasi. Berdasarkan faktor-faktor di atas, daerah yang menjadi alternatif pilihan lokasi pendirian pabrik akrilamid ini terletak di Cilegon, Banten. Selanjutnya yaitu layout denah pabrik dan alat. Layout denah pabrik dapat dilihat pada gambar. Untuk layout denah alat juga dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Seperti yang kita ketahui, sebuah perusahaan dapat diibaratkan seperti organisasi yang mana membutuhkan sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Sehingga struktur organisasi ini secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya, sehingga tidak terjadi overjob atau tugas yang berlebihan pada suatu jabatan atau individu. Struktur organisasi pada pabrik akrilamid ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu analisa ekonomi. Analisa ekonomi pada pabrik akrilamid ini didapatkan fixed capital investment atau FCI sebesar sekian, total capital investment sebesar sekian, working capital investment sebesar sekian, total biaya produksi atau TPC sebesar sekian. Sehingga dari pabrik akrilamid ini mendapatkan total penjualan sebesar sekian. Selain analisis ekonomi, selanjutnya dilakukan analisa kelayakan pendirian pabrik akrilamid ini, di mana didapatkan laju pengembalian modal atau ROI sebelum pajak sebesar sekian, setelah pajak sebesar sekian. Juga waktu pengembalian modal atau payout time sebelum pajak sebesar 0,04 tahun dan setelah pajak 0,061 tahun. Di mana dapat dilihat kurva BEP pada gambar, yaitu dan BEP dapat dicapai ketika 20%. Sehingga pabrik ini dapat didirikan. Apa sih BEP itu? BEP adalah keadaan di mana pabrik ini tidak mengalami rugi ataupun untung. Sekian penjelasan dari perancangan pabrik akrilamid dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.